Selamat siang semuanya, di video kali ini saya akan coba untuk review smartwatch dari brand Vivan. Modelnya itu Vivan VWY1. Ya, mungkin di antara teman-teman semua ada yang tertarik juga untuk membeli smartwatch dari brand ini dengan model yang lagi saya pakai ya, VWY1. Untuk harganya ini di 200 sampai 250 ribuan. Waktu awal-awal sih di 250-an ya, tapi sekarang sudah turun di 200 ribuan teman-teman. Nah, untuk varian warna yang bisa kalian pilih, di sini ada 3 warna. Warna hitam, warna silver, sama yang warna merah mudanya, warna pinknya. Jadi buat laki-laki ataupun perempuan, semuanya ada ya untuk pilihan warnanya nih. Untuk yang perempuan mungkin bisa beli yang warna merah muda, atau mungkin bisa beli juga warna hitamnya, karena ini warna hitam cocok ya mau dipakai laki-laki ataupun perempuan. Untuk garansinya berlaku sampai 12 bulan. Ini dia tampilan dari smartwatch-nya. Kita coba bahas di bagian strapnya dulu. Untuk strapnya ini berukuran 22 mm. Sudah quick release, bisa dilepas pasang. Jadi misal nanti strapnya itu rusak, atau mungkin lecet, atau mungkin kalian tuh bosan dengan strap orinya, itu bisa diganti dengan model strap lain di ukuran yang sama di 22 mm. Nah, untuk bagelnya nih terdapat tulisan Vivan. Ini terbuat dari aluminium ya. Dan di bagian penguncian strapnya ini ada 2 penguncian strap tuh. Untuk strapnya bisa dilepas ya, dan cara pasang dan juga lepas strap ini gampang banget. Tinggal digeser saja di bagian penguncian strapnya. Untuk strap orinya terbilang cukup bagus lah ya, di harga 200 ribuan. Cuma memang modelnya ini polosan. Jadi semisal kalau kita terlalu lama pakai strapnya ini, ya lebih cepat buat ninggalin bekas di bagian strapnya. Tapi untuk strap orinya ini nggak bikin iritasi, nggak bikin gatel-gatel, jadi nyaman-nyaman saja. Nah, dari segi desain sih ini bentuknya bulat ya. Terlihat minimalis, elegan, kelihatan rada mahal sih, kayak smartwatch di harga 300 ribuan. Karena memang dari segi desainnya ini terlihat tipis. Di bagian samping ini polosan, dan di sebelah kanannya ini ada satu tombol yang bisa kalian pakai sebagai tombol on off ya. Jadi bukan tombol untuk masuk ke bagian menu utama, cuma sebagai tombol on off saja, sama tombol back to home. Nah, untuk masuk ke bagian menu utama di sini tinggal geser saja dari kiri ke kanan dan pilih di bagian warna hijau paling bawah itu ya. Sebenarnya ini bagus-bagus aja sih. Kita nggak perlu tekan tombol sampingnya untuk masuk ke bagian menunya. Tentunya bisa membantu kita juga untuk menghindari penekanan di bagian tombolnya biar gak cepat rusak ya. Untuk bodi bagian belakangnya ini ada tempat pengisian daya yang masih menggunakan charger 2 pin. Ada sensornya juga. Dan di sini terdapat lubang speaker sama lubang mikrofon, karena memang untuk smartwatch ini sudah support sama fitur Bluetooth call ya. Nah, kalau di bagian layar, smartwatch ini masih menggunakan panel layar TFT dengan ukuran layar di 1,39 inch, resolusinya di 360 x 360 pixel. Menurut saya pribadi ini kurang menarik sih di bagian layarnya, karena sekarang itu di tahun 2026 sudah banyak teman-teman smartwatch di harga 200 ribuan yang sudah menggunakan panel layar AMOLED. Contohnya seperti smartwatch dari brand Infinix H5 Pro, terus juga dari brand Hilo, itu sudah menggunakan panel layar AMOLED ya, untuk smartwatch di harga 200 ribuan. Sayangnya di brand Vivan ini masih menggunakan layar TFT.
kurangnya itu dari layar TFT ada di bagian layarnya, terutama di kondisi malam hari. Untuk layar TFT itu kalau di kondisi malam ataupun gelap, itu layarnya terlalu silau. Jadi kurang nyaman saat kita itu melihat tampilan smartwatch-nya. Kalau AMOLED itu kelihatan lebih gonjreng, lebih jernih dan tajam. Nah, di sini untuk bagian bezelnya memang masih sedikit tebal ya. Ada aksen penunjuk waktunya nih. Cuma untuk di bagian layar ini bisa kita tutupi dengan menggunakan tampilan watch face yang berwarna hitam. Untuk bagian kaca ini nggak disebutkan menggunakan kaca jenis apa, tapi untuk harga segini sih sudah terbilang cukup bagus lah ya. Untuk brightness-nya masih manual. Di kondisi luar ruangan seperti ini kita wajib banget untuk meningkatkan kecerahan layarnya. Untuk lama waktu layar menyala cuma bisa sampai di 30 detikan aja, dan paling rendahnya ada di 5 detik. Nah, ini untuk fitur rest wake-nya yang bisa teman-teman aktifkan. Jadi untuk fitur sensornya di sini cuma ada fitur rest wake saja, dan masih belum ada fitur tap to wake, cover to sleep, dan fitur always on display masih belum tersedia. Sebenarnya sih wajar ya, ingat lagi dengan harganya cuma di 200 ribuan. Tampilan tema menunya sudah terbilang cukup banyak, dan seperti ini tampilannya saat digunakan di pergelangan tangan saya. Untuk smartwatch ini terbilang cukup tipis untuk bagian bezelnya. Respon dari rest wake-nya terbilang lumayan cepat untuk harga 200 ribuan. Walaupun memang masih ada delay ya selama beberapa detik. Untuk fitur rest wake ini sudah sangat umum di model-model smartwatch lainnya yang jauh lebih mahal. Itu pasti ada fitur rest wake teman-teman. Jadi tinggal digerakkan saja pergelangan tangan kalian, otomatis nanti layar smartwatch-nya akan menyala. Jadi otomatis kita nggak perlu untuk menekan bagian tombol sampingnya saat ingin melihat tampilan waktu saat ini. Jadi tinggal digerakkan saja pergelangan tangan kalian. Untuk tampilan dari watch face-nya, smartwatch ini memiliki beberapa tampilan watch face bawaan, dan di sini kita bisa juga untuk mengkostum tampilan background-nya. Kita diberikan dua background untuk tampilan yang bisa kita ubah ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Saya coba untuk kostum menggunakan foto saya sendiri di layar smartwatch-nya, tampilannya seperti ini. Ini masih cukup jelas sih, walaupun smartwatch ini masih menggunakan layar TFT. Nah, di sini juga ada beberapa tampilan watch face bawaan. Yang ini juga watch face bawaannya, ada sekitar 5 tampilan watch face bawaannya. 5-6 tampilan watch face bawaan. Untungnya sih untuk watch face bawaannya masih ada yang bagus-bagus dan juga cukup menarik lah ya. Nah, ini dia untuk satu background yang bisa kita ganti dengan menggunakan aplikasi pendukungnya, yaitu aplikasi David. Jadi untuk pairing atau koneksikannya menggunakan aplikasi David. Untuk semua tampilan watch face yang ada di aplikasi David itu semuanya gratis, gak ada yang berbayar teman-teman. Nah, di sini kita coba masuk ke bagian fitur-fiturnya. Ada fitur-fitur kesehatan, fitur-fitur mode olahraganya, dan juga fitur pendukung yang bisa kalian pakai nih. Mungkin kurangnya di bagian fitur pendukungnya ini masih belum ada fitur alarm sama fitur kalender nih. Nah, ini contoh dari notifikasi yang bisa teman-teman gunakan juga. Jadi smartwatch ini bisa juga untuk menerima notifikasi yang ada di handphone kalian
Contohnya ini saya coba untuk kirimkan pesan teks melalui aplikasi WhatsApp. Untuk pesan yang terbaca sudah terbilang cukup banyak ya. Di sini menampilkan logo aplikasinya, nama kontaknya, dan pesannya. Dari segi kerapian, ini terbilang lumayan cukup rapi dari pesannya. Cuma kita di sini masih belum bisa untuk balas pesan langsung dari layar smartwatch-nya. Ini wajar, karena memang untuk harganya cuma di 200 ribuan aja. Jadi kita nggak bisa terlalu berharap banyak teman-teman. Cuma mungkin kurangnya ini dari pesannya masih belum ada waktu dan juga tanggal pesan itu masuk ya. Kita masuk ke bagian mode olahraga utamanya. Di mode olahraga utamanya ini ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Nih, ada berlari, badminton, basket, hiking, tenis. Jadi sudah sangat banyak untuk mode olahraga yang tersedia. Nah, semisal masih kurang banyak nih, atau mungkin mode olahraga yang kalian cari itu masih belum ada, teman-teman geser aja ke bagian paling bawah. Nanti ada tanda plus seperti ini, tinggal diklik saja, terus pilih di sini mau tambahkan mode olahraga yang mana. Nah, untuk mode olahraganya ini sudah dibikin jadi satu folder. Biar lebih mudah untuk mencari mode olahraga yang pengen kalian gunakan. Kekurangannya di mode olahraganya ini mungkin masih belum ada fitur built-in GPS ya. Jadi GPS langsung dari layar smartwatch-nya itu masih belum ada. Masih belum ada juga fitur running pace-nya. Terus untuk share data ke Strava saya belum tahu nih bisa atau enggak. Saya juga belum pernah pakai fitur Strava. Cuma mungkin kelebihannya di sini kita bisa untuk kostum target teman-teman. Nah, di sini ada tanda panah ya. Di setiap mode olahraganya. Ini kalau kita klik, kita bisa untuk atur targetnya. Mulai dari waktu, jarak, sama kalorinya. Mungkin teman-teman mau lari sejauh 2 km, 3 km, mau lari selama 10 menit, mau lari selama 20 menit. Nah, itu bisa dikostum untuk target dari olahraga yang bakal kalian lakukan. Bahkan untuk kalorinya ini juga bisa kalian kostum ya untuk targetnya. Nah, sekarang kita coba lihat tampilan dari UI-nya, UI mode olahraganya. Tampilannya di sini ada durasi dari olahraga yang kita lakukan, ada total langkahnya, total kalori, sama ada total jarak juga teman-teman. Dan di sini walaupun kita lagi berolahraga, untuk fitur heart rate monitoringnya tetap aktif dan bisa digunakan. Bahkan di sini juga ada fitur zona detak jantung ya di bagian paling bawah ini. Jadi bisa membantu kita untuk menghindari latihan yang terlalu berlebihan. Tampilan dari UI olahraganya terbilang cukup bagus. Untuk harga 200 ribuan ini sudah lumayan sih. Dari segi baterai, smartwatch ini memiliki daya baterai di 230 mAh. Untuk chargernya membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Dan ini sudah ada fitur IP68, cuma kalau menurut saya sih nggak direkomendasikan untuk dibawa renang, apalagi harganya cuma di 200 ribuan teman-teman. Sangat tidak rekomendasi ya untuk kita pakai buat berenang. Mungkin kalau cuma terkena intensitas air yang cukup ringan, masih aman-aman saja kalian gunakan untuk cuci tangan, mengambil wudhu kalian pakai untuk mandi. Terkena air hujan, tumpahan air dingin, mungkin ya nggak bakal ada masalah. Tapi kalau dipakai untuk renang, saya belum bisa buat merekomendasikan ke kalian.